Baiklah, perkenalkan nama saya Kevin Gerald Anggoman, kelas 3 TL2, Prodi D4 Teknik Listrik. Pada saat ini saya akan menjelaskan video saya tentang pengukuran sistem pentanahan pada rumah tinggal sebagai upaya perbaikan grounding untuk mengurangi efek tegangan sentuh. Menentukan hambatan elektroda dan pada kedalaman beberapa pasak harus ditanam dalam tanah agar diperoleh hambatan yang rendah. Hambatan tanah sangat bervariasi di berbagai tempat bersamaan. Untuk hambatan tanah dari berbagai sistem elektroda, semua pernyataan ini dalam persamaan diperoleh hubungan R sama dengan L per A dan didasarkan pada asumsi bahwa hambatan tanah seragam pada seluruh volume tanah. Kendati hal ini tidak mungkin atau sangat jarang digunakan. Yang bisa digunakan pasak tunggal dikembangkan oleh Profesor H. B. Dweck dari beberapa bagian yang merupakan kita bersama. Pentanahan itu diukur dalam, kalau di bawah 5 ohm pentanahannya bagus, kalau di atas 5 ohm pentanahannya itu atau groundingnya tidak baik. Berikut dalam instalasi penanggal petir, sistem grounding berfungsi sebagai penghantar arus listrik yang besar langsung ke bumi. Meski sifatnya sama, namun pemasangan kabel grounding untuk instalasi rumah dan grounding untuk penanggal petir pemasangannya harus terpisah. Seperti gambar ini merupakan salah satu contoh grounding yang ditancapkan ke tanah, itu elektroda batang. Untuk mengatasi gangguan tegangan sentuh pada hantaran kawat penghantar, maka dilakukan perbaikan nilai resistansi pentanahan di daerah di mana bangunan dan aliran dipasang agar mempunyai nilai resistansi tanah lebih dari 5 ohm. Perlu dilakukan usaha perbaikan sesuai yang telah disarankan melalui PUIL 2000 untuk bangunan pemukiman penduduk. Nilai resistansinya yaitu melalui ketidaksamaan 5 ohm atau di atas 5 ohm atau sudah tidak sesuai. Sangat tinggi di atas 400 ohm. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan daerah bebatuan setelah diperbaiki nilai hambatan masih cukup tinggi di atas 30 ohm, sehingga untuk daerah tersebut tidak cocok perbaikan pentanahan dengan grounding rod atau elektroda batang. Nah, dalam hal ini, dalam perbaikan grounding dari tegangan sentuh, yaitu kita harus memperbaiki apakah grounding ini sesuai, mengukur kabel grounding apakah sesuai ditancapkan ke tanah melalui ukuran spesifikasi tanah yang kita gunakan. Dalam hasil pengukuran dan perbaikan rata-rata terlihat perbandingan nilai tahanan pada tiap-tiap lokasi. Seperti di gambar samping, tanah litosol mempunyai nilai tahanan pentanahan yang relatif lebih rendah, sedangkan tanah regosol, latosol, dan mediteran mempunyai nilai tahanan yang tinggi. Hal ini bisa dipahami karena jenis tanah di litosol bertekstur lempung berat, sedangkan tanah lainnya bertekstur pasir atau berbahan dasar batu. Penelitian tentang elektroda batang untuk mereduksi nilai resistansi pentanahan. Hasil penelitiannya menimbulkan bahwa bila struktur tanah dianggap homogen, sistemasi elektroda pentanahan untuk satu batang rod akan semakin kecil. Bila dua batang elektroda jaraknya antara keduanya menjadi lebih besar dari panjang elektroda, nilai resistansi akan semakin kecil. Jika jumlah elektroda semakin banyak, resistansi pentanahan semakin kecil, baik data tanah homogen maupun tidak homogen. Nah, dalam hal ini, dalam instalasi sebuah rumah tinggal, kita harus melihat bagaimana groundingnya sesuai atau tidak, kabel jenis groundingnya sesuai atau tidak. Karena itu kita harus mengukur dulu, melihat situasi
dari area rumah kita, apakah tanahnya bisa sesuai dengan tegangan dan ohm yang akan kita gunakan, sehingga pengukuran yang bagus itu adalah di bawah 5 ohm atau 0,5, di bawah 0,5 ohm. Kalau sudah di atas 0,5 pasti pentanahannya atau groundingnya dalam sebuah instalasi rumah tidak akan baik, sehingga bisa mengakibatkan tegangan sentuh akibat tidak ada grounding. Dan ketika ada arus bocor, dia arusnya tidak akan dibuang ke tanah, melainkan ketika ada sentuhan dari setiap manusia pasti akan kesetrum. Sehingga dalam hal ini dapat saya simpulkan bahwa dalam instalasi rumah itu harus perlu ada groundingnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian presentasi video saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.